filmnya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya? Kalau kayak itu royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata. Kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya, terutama di Netflix gitu ya, di OTT, yaitu cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali pasarnya gitu ya, banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh memang kasusnya sendiri sangat menarik ya, orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style, terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Terlalu lama aja prosesnya, sampai 8 tahun. Itu kan yang jadi tanda tanya besar masyarakat, kok bisa sampai 8 tahun belum tertangkap? Kok tunggu viral dulu? Ya, kalau saya, kalau kasus ini masih hanya dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan banyak korban. Harusnya diusut ulang dengan digelar perkara ulang. Bukan 8 tahun, karena memang dulu nggak dikejar kan? Kan karena yang 3 tersangka itu tadinya kan di DPO. Tapi ketika berkas itu dikirimkan ke pengadilan, yang saya tahu itu ya, 3 orang itu tidak termasuk dalam berkas itu. Tapi yang 3 orang itu dulu pernah masuk di dalam berkas, tapi berkasnya kemudian ketika yang disidangkan itu tidak ada. Nah sekarang muncul karena itu katanya apa dari informasi itu bahwa 3 orang itu DPO, termasuk itu anaknya yang anak bupati tadi dibilang, padahal kan masih itu kan, itu berita itu kan tidak benar. Tapi meskipun berita itu tidak benar, kalau itu dianggap ada orang merasa dirugikan haknya, polisi harus tetap menyelidiki. Ini polisi kasih menyelidiki aja semaksimal sampai bisa ketangkap, nanti diperiksa hasilnya gimana, umumkan kepada rakyat. Katanya menurut netizen yang mengirimkan ke saya itu bukan Egy yang asli, dan mudah-mudahan polisi segera membuka itu, akhirnya jadi menutup semua kemungkinan hal-hal yang dianggap netizen itu tidak benar gitu loh. Tentu ya yang beberapa tersangka kan 7 tersangka kan sudah dihukum seumur hidup ya. Tentu harapan kami ya, karena ini sudah berjalan lama terus bertahun-tahun, harapan kami jauh lebih berat harusnya gitu. Cuman ya kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian. Kasus pembunuhan yang dialami Vina di Cirebon 2016 silam kini kembali jadi sorotan, selain karena tayangan film bergenre horor Vina sebelum 7 hari. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas dari ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reses Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, sekarang Polres Cirebon Kota, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas secara acara pemeriksaan. Padahal menurutnya saat masih diperiksa di Cirebon mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS.
Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini, katanya saat dihubungi Detik Jabar. Dari keterangan yang ia dapatkan, Surawan menegaskan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi apapun kepada para tersangka saat diperiksa. Tapi yang terjadi kemudian mereka mencabut keterangannya saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Tidak ada intervensi, justru mereka cabut keterangannya, kendalanya mereka cabut keterangannya, ungkapnya. Surawan belum memberikan penjelasan kenapa ke-8 pelaku pembunuhan Vina mencabut keterangan. Kondisi itu kemudian menyulitkan penyidik untuk memburu 3 DPO yang kini ciri-cirinya sudah disebar Polda Jabar. Itu kesulitan kita, jadi saat di Cirebon mereka kooperatif, tapi saat dilimpahkan ke Polda, para tersangka mencabut keterangannya baik terhadap dirinya sendiri maupun ketiga DPO itu, sehingga kita susah menelusuri di situ, pungkasnya. Sekedar diketahui kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki itu terjadi pada 27 Agustus 2016 di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat kejadian awal, Vina dan Rizky sempat diduga sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Tapi adanya kejanggalan berupa luka yang ditemukan di tubuh korban akhirnya bisa mengungkapkan tabir kasus ini. 8 orang pelakunya lalu diamankan yang terdiri dari Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, dan Sakatata. Vina dan Rizky dieksekusi di depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Selain dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Aksi mereka kemudian berakhir di meja hijau dengan hukuman penjara seumur hidup kecuali Sakatalan yang divonis 8 tahun penjara karena statusnya pada saat itu masih di bawah umur. Setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar, tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali banyak yang diperbincangkan. Banyak desakan yang ingin berbagai pihak supaya polisi segera menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas dari ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reses Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, sekarang Polres Cirebon Kota, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan